I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sartika selaku dosen perpajakan di kelas akuntansi pagi. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Agita Valisa Meiliana dengan NIM 2205520002. Dan teman-teman saya yaitu Winda Putri Oktavia dengan NIM 1905520215, Seprianto Zebua dengan NIM 1905520243, dan yang terakhir yaitu Eka Wahyu Bagus Prastyo dengan NIM 2205520001. Di sini kelompok kami menggunakan PT Castrol. PT Castrol sendiri merupakan jenis perusahaan industri di bidang minyak dan gas. PT Castrol didirikan pada tanggal 9 Maret tahun 1999 atau 124 tahun yang lalu. PT Castrol sendiri memproduksi produk minyak bumi, petrokimia, dan pelumas. Jelaskan tentang PPh pasal 21 dan PPh pasal 22. Jadi untuk yang pertama, PPh pasal 21 pada transaksi pertama adalah pegawai tetap dengan gaji bulanan. Seperti contoh, seorang pegawai yang bernama Eka bekerja di PT Castrol. Ia memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok sebesar 7 juta rupiah. Lalu Eka juga ada membayar iuran pensiun sebesar 100.000, dan kewajiban Eka sudah menikah tetapi belum mempunyai anak dan plus memiliki NPWP. Dan untuk menjawabnya, untuk rincian transaksinya ada gaji sebulan ada 7 juta rupiah, lalu dikurangkan oleh biaya jabatan senilai 5% dikali gaji pokok dalam sebulan itu yaitu 7 juta sebesar 350.000, lalu ada iuran pensiun sebesar 100.000. Jadi total dari gaji sebulan dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun dalam sebulan ada 450.000. Lalu penghasilan bersih atau penghasilan neto dalam sebulan yang diterima oleh Eka ada 6.550.000. Jika dikalikan pada 12 bulan atau penghasilan neto setahun, itu 12 bulan kali 6.550.000 sebesar 78.600.000. Lalu dikurangi juga dengan PTKP atau kewajibannya Eka, yaitu untuk diri sendiri wajib pajak dan tambahan wajib pajak menikah, yaitu sebesar 58.500.000. Lalu hasil PKP-nya ada 20.100.000. Lalu untuk pengenaan PPh 21 setahun sama dengan 5% dikali 20.100.000. Jadi 25% itu dari PP 21-nya dikalikan oleh PKP-nya 20.100.000. Lalu hasilnya yaitu 1.005.000. Lalu jika dikalkulasikan pada PP 21 per bulannya, itu berarti 1.005.000 dibagi 12 bulan, pengenaan sebulannya sebesar 83.750. Lalu ada transaksi yang kedua. Ada contoh seorang pegawai atau karyawati bernama Ria. Jadi, pegawai tetap wanita adalah Ria. Ria adalah karyawati dengan status menikah tanpa anak di PT Castrol dengan gaji 8 juta per bulan. Lalu juga ada kewajibannya dia membayar iuran pensiun per bulannya sebesar 100.000. Lalu diketahui suami Ria ini tidak berpenghasilan, tidak mempunyai pekerjaan. Pada bulan Juli, selain juga menerima gaji, dia juga menerima pembayaran dari lemburnya dia per harinya sebesar 3 juta rupiah. Itu bisa dikalkulasikan menjadi sebulan menjadi 3 juta rupiah. Perhitungan pajak penghasilan 21 pada bulan Juli dan memiliki NPWP. Jadi pada perhitungannya gaji sebulan Ria ada 8 juta rupiah, lalu ketambahan lembur 3 juta rupiah, penghasilan bruto sebulan ada 11 juta.
Lalu ada pengurangan juga di bulannya itu biaya jabatan sebesar 5% dikalikan gajinya dia, yaitu 11 juta sama dengan 550.000. Lalu ada iuran pensiun sebesar 100.000. Jadi jika dikurangi dan hasilnya dalam sebulan dia menerima bersih 10.350.000. Jika dikalkulasikan menjadi dalam setahun, yaitu 12 kali 10.350.000, totalnya ada 124.200.000. Lalu dia memiliki kewajiban untuk dirinya sendiri, wajib pajak sebesar 54 juta, lalu ketambahan wajib pajak 4.500.000. Lalu dikurangi dan menjadi penghasilan kena pajak menjadi 65.700.000. Lalu terkena pada pajak penghasilan pasal 21 setahun, itu ada 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Lalu ada PPh lagi 15% dikalikan 15.700.000. Sebesar 2.355.000. Itu kenapa dikasih pengenaan pajak penghasilan 15%, karena dia terkena PKP yang melebihi 60 juta. Lalu jika kan berarti kena PPh setahunnya ada 4.855.000. Lalu jika dikalkulasikan menjadi sebulan, itu 4.855.000 dibagi 12 bulan menjadi 404.583. Selanjutnya kami akan membahas tentang perhitungan dari PT Castrol. Yang pertama, PPh pasal 22. Transaksi pertama tentang soal hasil produksi minyak gas yang berupa PT Castrol merupakan perusahaan industri yang memproduksi tentang minyak dan gas. PT Castrol melakukan penyerahan minyak senilai 13 miliar rupiah, tidak termasuk BPN. Maka berapakah PPh pasal 23 yang dipungut PT Castrol? Penjelasannya yaitu rumus PPh pasal 22 yang dipungut adalah 0,3% kali nilai transaksi, yaitu 0,3% dikali 13 miliar rupiah sama dengan 39 juta. Jadi PPh pasal 22 yang dipungut senilai 39 juta rupiah. Kemudian soal kedua yaitu soal tentang ekspor barang tambang. Contohnya, PT Castrol merupakan perusahaan industri yang memproduksi nilai tentang minyak dan gas. PT Castrol akan mengekspor produksinya senilai 300 juta rupiah. Perhitungan PPh pasal 22 atas ekspor barang tambangnya yaitu rumus PPh ekspor barang tambang adalah 1,5% dikali nilai ekspor, yaitu 1,5% dikali 300 juta, yang hasilnya 4.500.000 rupiah. Jadi, perhitungan PPh pasal 22 atas ekspor barang tambang adalah 4.500.000 rupiah. Soal tentang impor barang. PT Castrol mengimpor barang berupa mesin dari Singapura dengan harga faktor 200.000 US dollar. Biaya asuransi yang dibayarkan sebesar 2% dari harga faktor tersebut dan biaya angkut sebesar 5% dari harga faktor tersebut juga. Biaya masuk dan biaya masukan tambahan masing-masing sebesar 10% dan 15%. Lalu pada waktu ini dan sekarang kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan sebesar 1 US dollar adalah 14.982. Dan itu memiliki API. Jadi untuk menjawab transaksi ini seperti ini. Jadi harga faktur terkena tarif harga faktur itu 2% dikali harga faktur beberapa objeknya. Ada biaya asuransi, ada yang pertama biaya asuransi 2% dikali 200.000, yaitu 2% itu dikali harga fakturnya tersebut. Lalu ada biaya angkut 5% dikali 200.000 itu harga faktur juga.
Lalu ada yang namanya shift. Shift itu objeknya ada biaya masuk dan biaya masuk tambahan. Nah, biaya masuknya itu menggunakan tarif mendapatkan tarif sebesar 10% dikali 214.000. Lalu biaya masuk tambahan ada 15% dikali 214.000. Lalu jika nilai impor ditotalkan menjadi 267.500 US dollar. Nah, jika dikalkulasikan menjadi rupiah menjadi 40.076.850. Lalu nilai impor dalam rupiah ada pajak penghasilan pasal 22 API. Karena itu nilai impor jadi terkena 2,5% dikalikan 4 miliar 7.685.000 menjadi totalnya 100.192.125 rupiah. Lalu yang transaksi keempat ada namanya produksi memiliki PPN. PT Custom menjual hasil produksinya kepada PT BBX senilai 2.300.000.000. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 11%. Lalu DPP PPN untuk sekarang itu dikenakan dengan 100/111 atau 111%. Untuk ketahuan sekarang PPN itu sebesar 11% atau 100/111. Dikalikan 2.300.000.000. Jadi sebesar 2.072.072.072 rupiah. Lalu pajak penghasilan pasal 22-nya 0,25% dikali 2.072.072.072 rupiah sebesar 5.180.180. Lalu pada transaksi yang terakhir, transaksi yang kelima, ada jual produksi memiliki PPN lagi. PT Custom menjual hasil produksinya kepada CVRMT senilai 10 miliar. Harga tersebut sudah termasuk PPN juga sebesar 11%. DPP PPN-nya itu ada 100/11 kali 10 miliar sama dengan 111 miliar rupiah. Lalu PPh pasal 22-nya ada 0,25% dikali 111 miliar rupiah sama dengan 277.500.000. Oke, jadi transaksi kali ini yang saya jelaskan PP 21 dan 22 sudah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menerangkan tentang PPh pasal 23. Ada 3 transaksi yang berbeda, yaitu yang pertama atas sewa. PT Castrol menyewa dari CVAAA dengan biaya sewa sebesar 100 juta. Besar PPh pasal 23 atas sewa yang dipotong PT Castrol sebagai pemberi sewa atas CVAA, yaitu jawaban tarif PPh pasal 23 atas sewa 2%, biaya sewa yaitu 100 juta, biaya pemotong PPh pasal 23 atas sewa yaitu 2 juta. Jadi CVAA hanya akan menerima pembayaran sewa dari PT Castrol setelah dipotong pajak tarif PPh pasal 23 sebesar 100 juta dikurangi 2 juta sama dengan 98 juta. Tarif yang kedua atas royalti. PT Castrol menerima royalti atas hak yang digunakan sebesar 20 juta. Berapa besaran pemotong PPh 23 atas royalti yang diberikan pada PT Castrol? Jawabannya yaitu tarif PPh pasal 23 atas royalti 15%, biaya royalti 20 juta. Besar pemotong PPh pasal 23 atas royalti yaitu 15% dikali 2 juta, 20 juta sama dengan 3 juta. Yaitu PT Castrol
membayar jasa konsultan dari PT Nuansa Raya sebesar 120 juta, sudah termasuk PPN. PT Nuansa Raya tidak memiliki NPWP. Jawabannya yaitu PPh pasal 23 yang harus dipotong PT Castrol adalah 120 juta ditambah 100% dikali 120 juta, totalnya 240 juta. Jadi 100% itu tidak memiliki NPWP. Di sini saya akan menerangkan tentang PPh pasal 4 ayat 2 dengan dua transaksi yang berbeda, yaitu yang pertama transaksi deposito. PT Castrol menyimpan uang di Bank Indonesia dengan bentuk deposito sebesar 300 juta dengan tingkat bunga 10% per tahun. Atas deposito tersebut, PT Castrol menerima setiap bulannya 800.000. Berapa besar pajak yang harus dibayarkan atas bunga deposito PT Castrol? Jawabannya PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong Bank Indonesia atau BI 20% dikali 800.000 sama dengan 160.000. Pajak deposito per tahun yaitu 160.000 dikali 12. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadinya 1.920.000. Transaksi yang kedua tentang transaksi saham. PT Castrol menjual 1.200 lembar saham dengan harga 12.000 per lembar. Berapakah pajak yang harus dikenakan atas transaksi penjualan saham tersebut? Jawabannya PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham 0,1% dikali 12.000 dikali 1.200. 1.200 itu dari lembar saham dan 12.000 itu per lembar saham. Jadinya 14.400. Di sini saya akan menerangkan tentang PPh pasal 24 dengan contoh soal. PT Castrol yang berkedudukan di Indonesia menerima dan memperoleh penghasilan neto dalam tahun pajak 2023 dari sumber luar negeri, penghasilan dan usaha di New Jersey sebesar 1 miliar dengan tarif pajak 20%, serta memiliki penghasilan dalam negeri sebesar 2 miliar. Jumlah kredit pajak yang dikenakan PPh pasal 24 yaitu, jawabannya penghasilan neto sama dengan penghasilan luar negeri ditambah penghasilan dalam negeri. Penghasilan luar negeri 1 miliar ditambah penghasilan dalam negeri 2 miliar, jadinya 3 miliar. PPh terutang berdasarkan tarif PPh pasal 17 yaitu 25% dikali 3 miliar, hasilnya 750 juta. Menghitung batas maksimum kredit pajak luar negeri. Penghasilan luar negeri atau total neto dikali PPh terutang. 0,3 dikali 750 juta sama dengan 249.999.9,9 rupiah. Menghitung pajak yang dibayar di luar negeri. 20% dikali 1 miliar, hasilnya 200 juta. Karena batas maksimum kredit pajak luar negeri lebih besar dari jumlah pajak yang dibayar di luar negeri, maka jumlah kredit pajak luar negeri yang dikenakan adalah 200 juta. Sekian. Yang selanjutnya adalah PPh pasal 25. Berdasarkan SPT tahunan pajak penghasilan tahun 2022, PT Castrol memiliki jumlah pajak penghasilan terutang sebesar 1.200 miliar. Adapun jumlah kredit pajak PT Castrol selama tahun 2022 adalah 300 juta dengan rincian sebagai berikut. PPh 21 sebesar Rp488.333, PPh 22 sebesar Rp426.372.000,
Rp305, PPh 23 sebesar Rp341 juta, dan PPh 24 sebesar Rp200 juta. Maka hitunglah besarnya angsuran PPh 25 PT Castrol tahun 2023. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. PPh terutang tahun 2022 sebesar Rp1.200 juta dengan kredit pajak PPh 21 sebesar Rp488.333, PPh 22 sebesar Rp426.372.305, PPh 23 sebesar Rp341 juta, dan PPh 24 sebesar Rp200 juta. Maka total kredit pajaknya sebesar Rp961.860.638. Selisihnya sebesar Rp232.139.362. Adapun selisih antara PPh terutang dengan kredit pajak menjadi dasar perhitungan besarnya PPh 25 per bulan. Dengan demikian, perhitungan PPh 25 tiap bulan adalah sebagai berikut. Besarnya PPh 25 per bulan sebesar Rp232.139.362. Angsuran PPh per bulannya sebesar Rp232.139.362 dibagi 12 bulan sama dengan Rp19.344.947. Yang selanjutnya adalah PPh pasal 28-29. PT Castrol telah melakukan perhitungan pajak penghasilan terutang untuk tahun pajak 2021. Ditemukan jumlah PPh terutang tahun 2022 sebesar Rp239.139.362 dalam satu tahun. Namun, PT Castrol memiliki laba yang lebih besar pada tahun 2022 dan ditemukan jumlah pajak terutang tahun 2021 sebesar Rp1.200 juta setelah dihitung kembali. Berapa jumlah PPh terutang pada tahun PPh 29 yang terutang? Perhitungannya adalah sebagai berikut. Angsuran PPh 25 tahun 2022 sebesar Rp232.139.362 dibagi 12 bulan, maka hasilnya sebesar Rp19.344.947. PPh terutang 2021 sebesar Rp1.200 juta, maka PPh pasal 29 yang harus dilunasi adalah Rp1.200 juta dikurangi Rp19.344.947, maka hasilnya adalah Rp1.180.655.053. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya atau salah katanya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.